Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang terus menolong mengasihi kami, bahkan terus memberkati kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar firman yang akan terus menuntun kehidupan kami, yang membuat iman kami terus bertumbuh hanya di dalam Kristus saja. Sehingga di dalam hidup ini ya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, iman kami tetap kuat. Engkau pakai hamba Tuhan yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita telah berada di penghujung hari Minggu di bulan yang ke-7 ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita masih dalam suasana duka ya, di mana rekan kita yang setia dalam Tuhan, Pak Jerry, telah kembali ke pangkuan Bapa di surga. Bapak Ibu, sekilas kita mengenang beliau. Saya teringat, kalau saya tidak salah, September 2022, September atau Oktober, antara itu, saya sedang duduk di meja kerja di belakang. Kemudian saya kaget tiba-tiba ada seorang laki-laki tinggi dengan perempuan datang dan memperkenalkan diri. Waktu itu beliau berkata bahwa kami ini sedang melakukan pelatihan komputer di daerah Wayang, Labuan dan sekitarnya, dan kami ini warga GKK Palu. Sudah lama kami tidak berjemaat di GKK Palu karena pekerjaan, bahkan harus ke Luwu dan lain sebagainya. Oke. Kemudian saudaraku, hari Minggu kemarin, karena beliau masuk rumah sakit hari Senin, menurut info dari Ibu Nancy, masih mau datang beribadah di sini dalam kondisi yang sudah sangat lemah. Tapi Ibu Nancy bilang jangan dulu karena kondisi masih sangat lemah. Saudara, Bapak Jerry ini usianya 55 tahun di tanggal 19 April kemarin. Tetapi menurut saya Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan luar biasa. Pertama bahwa selama kita bersama ya dengan Pak Jerry, saya merasakan dan Bapak Ibu juga merasakan bahwa beliau ini orangnya humble. Dia rendah hati. Bahkan bisa bergaul dengan siapa saja. Setiap kali kita bercerita selalu masuk. Dan memang rendah hati dan punya karakter yang bagus. Dan yang lebih dari pelajar saudaraku bahwa meskipun mereka sudah pelatihan di Palu, pelatihan di Rio Pakava, kecamatan jauh, masih bagian dari Kabupaten Donggala, beliau masih datang beribadah dengan kita. Ya. Ini adalah pengalaman iman yang luar biasa ya, harus kita contoh dari Bapak Jerry selama dia hidup. Dia bahkan juga mengabdikan hidupnya bagi bangsa ini. Dan yang terpenting bagi kita adalah pelajaran iman. Waktu belum pindah ke Palu, saudara, ibadah Minggu, ibadah Rabu, ibadah Pekan, mereka aktif. Dan membuat secara pribadi saya sangat kehilangan. Kenapa? Karena memang pribadi yang rendah hati, pribadi yang sungguh-sungguh mencerminkan karakter Kristusan seperti kita. Dan saudaraku, Senin masuk rumah sakit Bogor, Selasa kami kunjungan, Rabu dirujuk ke Mendata, dan Tuhan memanggil pada Kamis malam kurang lebih jam 10 malam lewat, dan hari Jumat diberangkatkan ke Manado, dan Sabtu sore kurang lebih jam 3 tiba di Manado. Dan kita berdoa semoga besok acara pemakaman bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi saudara, luar biasa pengalaman iman yang selalu kita kenang dari Pak Jerry, dan tidak akan ada lagi sosok Pak Jerry, tetapi kita bisa meneladani iman dari beliau. Amin. Orang yang setia di dalam Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama buka firman Tuhan
Di dalam Markus pasal 12, hari ini kita mau belajar topik terakhir kita tentang persembahan bagi Tuhan. Kita mau belajar tentang satu pribadi yang mendapat perhatian khusus dari Tuhan Yesus pada waktu itu. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Kita baca secara beralasan. Saya mulai ayat 41. Nanti Bapak Ibu lanjut ke 42 dan demikian seterusnya kita akan bergantian. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Amin. Nah, saudara, saya percaya bahwa bagian ini tidak asing bagi kita ya. Karena kita mungkin sering membaca, bahkan kita sering mendengarkan bagian ini dihotbahkan, dan saya percaya juga bahwa kita sudah melakukan pesan yang disampaikan di dalam pembacaan kita saat ini. Nah, saudaraku, ini adalah kisah di mana dikatakan bahwa pada waktu itu orang banyak itu memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat yang ke-41, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Jadi ini adalah akhir dari pelayanan Tuhan Yesus ketika dia berhadapan dengan orang banyak, dan juga ketika waktu itu dia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana kita tahu bahwa orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat ini adalah kelompok orang yang suka berdebat dengan Tuhan Yesus. Bahkan perdebatan itu tujuannya apa? Untuk mencobai Tuhan Yesus, bukan untuk mendapatkan kebenaran, tetapi semata-mata untuk mencobai. Dan kalau mereka mendapatkan celah Yesus salah, maka mereka akan menuduh dia untuk melawan Allah. Dan kemungkinan besar waktu itu ketika Yesus sudah lelah lebih, lalu kemudian dia duduk dan dia memperhatikan, dikatakan bahwa dia memperhatikan ada begitu banyak orang yang memberikan persembahannya, baik kaya maupun orang yang miskin. Mereka sama-sama memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Ya, saudara, kita hari ini mau belajar tentang prinsip keteladanan seorang janda miskin, di mana dia memberikan hartanya dari kekurangan. Sebelum kita lebih jauh pada saudaraku, mari kita melihat sama-sama ukuran uang pada zaman itu. Ya, saya percaya kita sudah tahu, tetapi tidak apa-apa diingatkan kembali. Yang pertama adalah mata uang dinar. Ya, kita sudah sering kali membaca dalam Alkitab mata uang dinar, yaitu mata uang Romawi. Satu dinar merupakan upah pekerja harian dalam satu hari. Saudara bisa baca dalam Matius 20 ayat 2. Dan sekitar 4 gram perak. Jadi tradisi waktu itu juga uang itu selalu ditimbang. Jadi satu dinar itu adalah mata uang Romawi, dan dijelaskan bahwa satu dinar itu merupakan upah pekerja harian dalam satu hari. Ya, anggaplah dia 100.000 ya. Kalau upah karyawan di tempat kita, taruhlah kita bulatkan 100.000. Jadi satu dinar itu sama dengan 100.000 kalau kita uangkan dengan uang kita. Itu yang pertama, dinar. Lalu saudaraku, ada mata uang dirham.
Mata uang emas dari Persia itu seberat kurang lebih 8 gram, ya. Jadi uang waktu itu sering ditimbang beratnya. Dan juga merupakan mata uang perak dari Yunani yang nilainya hampir sama dengan 1 dinar. Jadi 1 dinar itu sama dengan 1 dirham, kira-kira begitu. Nah saudaraku, jenis mata uang yang ketiga adalah peser. Itu diterjemahkan dengan uang tembaga. Dalam baca kita tadi dalam Markus 12 ayat 42, ada juga Lukas 21 ayat 2, yaitu mata uang Yahudi yang paling kecil, ya. Mata uang Yahudi yang paling kecil sama dengan setengah duit. Saudaraku, nilai mata uang kita yang terkecil sekarang yang beredar itu nilainya berapa? Mungkin 500 rupiah, ya. Tidak ada lagi uang terkecil yang beredar di bawah dari 500 rupiah. Nah, kira-kira seperti itu kita bisa memahaminya, bahwa peser itu adalah uang tembaga yang nilainya sangat kecil, paling kecil, yang mungkin sama dengan 500 perak, kira-kira begitu. Lalu saudara, ada duit. Itu diterjemahkan uang terkecil atau uang receh. Ya mungkin hampir sama tadi dengan uang 500 rupiah itu. Mata uang Yunani yang sangat kecil nilainya sama dengan 2 peser. Ya, mirip-mirip yang dipersembahkan oleh si janda miskin tadi. Kalau di dalam terjemahan Alkitab yang pertama itu dikatakan bahwa dia memberikan 2 peser. Namun di dalam terjemahan Alkitab yang kedua dikatakan memberikan 2 tembaga, sama. Kemudian saudaraku, talenta, ukuran timbangan seberat 3000 shikal, itu sama dengan kurang lebih 34 kg. Dan di dalam perjanjian baru, ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya yaitu 6.000 dinar, sangat besar. 6.000 dinar dikali 100.000 ya kurang lebih 600 jutaan lah. Yang terakhir juga dicatat yaitu tentang fisika mata uang yang nilainya tidak diketahui, ya, sesuai menurut kamus Alkitab. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat dari 6 jenis mata uang yang digunakan pada zaman itu, kira-kira menurut Bapak Ibu, jenis uang yang mana yang waktu itu berada di tangan seorang janda miskin? Kira-kira menurut analisa Bapak Ibu Saudara, jenis uang yang mana yang dipegang oleh janda miskin pada waktu itu? Kemungkinan ini Bapak Ibu, yang dipersembahkan oleh janda miskin waktu itu dikatakan bahwa uang terkecil, dan dikatakan bahwa atau uang receh. Saya minta Vino menampilkan pada video singkat. Mari Bapak Ibu kita menyaksikan bersama-sama video ini. Persembahan seorang janda miskin. Jelas kelihatannya. The truth. I say unto you that this poor woman have casted more than they ought. For all these have of their abundance, casting unto the offerings of God the sheep of her penury, has casted more than she had. Oke, terima kasih. Pada saat Yesus duduk menghadap di batu persembahan
dan memperhatikan bagaimana orang Oke, banyak. ya jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat video tadi, rupanya cara kita di zaman sekarang memberikan persembahan itu dengan orang-orang yang itu ada perbedaan dan ada persamaan ya. Jadi sama-sama kita memberikan di satu wadah yang telah disiapkan. Tetapi kalau kita melihat video tadi, saudara, perbedaannya adalah waktu itu mereka memasukkan uang itu ke dalam peti, kembalikan ke yang tadi minum. Rupanya di Bait Allah itu, saudara, sudah dipersiapkan antara 12 sampai 13 peti yang terbuat dari logam. Jadi setiap orang yang ingin memberikan persembahannya untuk pelayanan atau kepada Tuhan, kita bisa melihat tadi bahwa masing-masing mereka mengambil, karena kita lihat uang mereka itu ditaruh di dalam ada kain kecil, ya. Mereka mengambilnya, kemudian mereka memasukkan. Dan perhatikan Bapak Ibu, waktu mereka memasukkan uang ke dalam peti persembahan, di mana peti terbuat dari logam itu, setiap kali dimasukkan dia akan bunyi. Itu dimasukkan satu-satu, ya. Jadi kalau mereka punya uang yang banyak, punya kerinduan memberikan persembahan dalam jumlah yang banyak, jadi akan kelihatan, akan kedengaran, saudara, berapa banyak uang yang mereka masukkan ke dalam. Karena dia bunyi, berbeda dengan kita. Kita akan lipat uang itu ya, pokoknya dilipat sedemikian rupa, sampai-sampai jangan kelihatan orang lain. Tapi waktu itu saudara tidak bisa disembunyikan bahwa orang ini memberikan sekian, karena itu akan bunyi. Dan ketika orang-orang banyak sedang memberikan persembahan, pada waktu itu dikatakan dalam ayat yang ke-42, lalu datanglah seorang janda miskin. Itu di dalam ayat yang ke-41 pembacaan kita. Dikatakan bahwa lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Jadi di waktu begitu banyak orang memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, dikatakan dalam ayatnya 41 bahwa banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Jadi ada kerinduan dalam diri orang-orang pada waktu itu untuk memberikan persembahan mereka di rumah Tuhan, untuk menopang pelayanan yang ada, sebagai bentuk ungkapan syukur mereka kepada Tuhan, sebagai bentuk ucapan terima kasih mereka kepada Tuhan. Lalu kemudian mereka memberikan persembahan mereka di rumah Allah. Orang kaya maupun orang miskin sama-sama punya iman untuk memberikan apa yang mereka miliki untuk menopang pelayanan pada waktu itu. Dan di tengah-tengah orang banyak memberikan persembahan, saudaraku, di dalam ayat yang ke-42 dicatat bahwa ada seorang janda miskin yang waktu itu dia datang juga lalu memberikan persembahannya kepada Tuhan. Saudara kata Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah seorang janda miskin ini? Yang pertama adalah dia mempersiapkan persembahannya bagi Tuhan. Ketika dia datang ke rumah Tuhan, ketika dia datang ke bait Allah, ini menunjukkan sikap hati di mana dia mempersiapkan persembahannya bagi Tuhan, di mana dicatat bahwa dia mempersiapkan apa yang dia miliki untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Wanita ini, saudaraku, dia bukan ikut-ikutan karena orang lain memberikan persembahan saya malu kalau saya tidak memberikan, bukan. Tetapi dia memberikan karena dia mempersiapkannya sebagai bagian dari imannya kepada Allah. Makanya dicatat bahwa lalu datanglah, ya, artinya dia maju ke depan untuk terlibat memberikan persembahan
persembahannya bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, terkasih dalam Tuhan, ini adalah teladan iman yang sangat penting yang dapat kita pelajari dari seorang janda yang dikatakan bahwa dia benar-benar mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan hatinya, lalu dia memberikan persembahannya bagi pekerjaan Tuhan. Setiap kita, saudara, orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, bukan hanya persembahan, bukan hanya uang kita, bukan hanya harta kita yang dapat kita berikan kepada Tuhan, tetapi ingat seluruh hidupmu harus kau berikan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2 jelas di sana bahwa mari kita mempersembahkan tubuh kita atau hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, kita jangan berpikir bahwa hanya persembahan, hanya uang yang dapat kita persembahkan untuk Tuhan, hanya talenta, hanya karunia yang dapat kita berikan kepada Tuhan, hanya waktu yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Yang utama adalah di mana kita mau dengan sungguh-sungguh memberikan hidup kita kepada Allah. Dengan sukarela kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Kita mempersembahkan hidup kita kepada pribadi yang telah menebus kita, kepada pribadi yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kita anugerah hidup kekal, sehingga tidak ada alasan bagi setiap kita yang hadir saat ini untuk tidak memberikan hidup kita kepada Tuhan, apalagi mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, saya percaya bahwa seluruh yang kita punya, yang kita miliki, kita pasti persembahkan kepada Tuhan. Amin. Sebagai persembahan kita kepada Allah, sebagai pengabdian kita kepada Allah. Dan ini yang menarik, yang dilakukan oleh seorang janda miskin, di mana dia mempersiapkan persembahannya bagi Tuhan. Saudara, keadaan janda miskin yang dicatat dalam kitab-kitab pada saat ini memang benar-benar kondisinya sangat memprihatinkan kalau kita melihat dalam keadaan sekarang ini. Sudah janda, dia hidup sendiri, dan menurut tradisi Yahudi, saudara, yang benar-benar disebut janda ini, maaf ya, dia umur 60 ke atas, artinya dia sudah lansia. Makanya Paulus dikatakan orang-orang di Korintus, kalau ada janda muda, sebaiknya dia menikah, karena mengingat bahaya percabulan itu. Tapi kalau dia mau hidup sendiri, ya biarlah dia hidup untuk melayani Tuhan. Kayak dikatakan Paulus katakan, supaya mereka jangan menjadi batu sambungan. Dan pribadi yang disebutkan dalam pembacaan kita benar-benar kemungkinan besar suaminya telah mati, kemungkinan besar anaknya sudah tidak ada, kemungkinan besar dia sudah lansia, dan dikatakan dia miskin. Saudara, makanya Paulus bilang orang seperti inilah yang harus mendapatkan perhatian pelayanan diakonia. Tetapi saudara, menariknya bahwa di dalam kondisi mungkin kita yang ada saat ini lebih baik dari kondisi janda miskin ini, saudara. Tetapi dia mempersiapkan persembahannya kepada Tuhan. Suatu iman yang luar biasa yang dimiliki oleh orang-orang yang telah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, di mana dia mempersiapkan persembahannya bagi Tuhan, di mana dia mengatur keuangannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi, saudaraku, kita pun sebagai orang-orang percaya, mari kita mengatur keuangan kita dan kita mempersiapkan
persembahan kita bagi Tuhan. Mengapa kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Sebab ucapan syukur kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita, sehingga tidak ada alasan bagi saya dan saudara untuk tidak mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan untuk menopang padanya. Mengapa kita berikan persembahan sekali lagi bahwa bukan berarti Allah kita miskin, bukan. Tetapi Allah mampu supaya setiap orang percaya mengambil bagian di dalam pelayanan melalui harta yang dia miliki. Dengan demikian saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Ya. Yang kedua, di dalam pembacaan kita, masih di dalam ayat yang ke-42, dikatakan begini. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Jadi, sebagaimana yang saya katakan tadi saudara, bahwa jenis uang yang dimiliki oleh janda miskin pada waktu itu adalah jenis duit. Saudaraku, istilah miskin yang diberikan kepada janda miskin dalam pembacaan kita secara harfiah berarti dia mengemis. Ya. Secara harfiah dia mengemis. Dan artinya adalah orang ini benar-benar sangat bergantung pada orang lain dan juga sangat bergantung kepada kasih karunia Allah. Ada orang miskin tetapi masih bisa beli kendaraan, ya. Ada orang miskin tapi dia masih bisa cicil sesuatu. Perhatikan saudara, pribadi yang disebutkan dalam pembacaan kita boro-boro mau cicil sesuatu, makan saja susah, hidup saja susah, dan benar-benar saudaraku, dia bergantung pada belas kasihan orang, dia bergantung pada belas kasihan Allah. Tetapi meskipun kondisinya demikian, tidak membuat dia berkata, saya kekurangan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak mau menopang pelayanan. Tetapi yang menarik dia dikatakan dalam pembacaan kita bahwa ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Saya katakan tadi bahwa mungkin uang receh terkecil yang kita miliki itu dalam nilai uang kita adalah uang Rp500. Nah, coba kita bayangkan, janda miskin itu di tangannya ada 2 keping uang Rp500, berarti nilainya 1.000. Kemudian dia ikut mempersembahkannya bagi Tuhan, dan dikatakan bahwa ia memasukkan 2 tembaga, yaitu uang receh terkecil. Saudara, mari kita bandingkan di dalam ayat yang ke-41. Dikatakan bahwa orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Uang di sana yang dimasukkan oleh orang-orang kaya itu dari bahasa asli kalkon atau kalkos, artinya uang yang banyak. Sama-sama terbuat dari tembaga, tetapi nominalnya sangat banyak. Ya, jelas sangat banyak. Dikatakan dalam ayat yang ke-41 bahwa banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Jadi Bapak Ibu, kalau jemaat kita juga banyak orang kaya memasukkan persembahan dalam bentuk yang dalam jumlah yang banyak, maka dalam setiap kegiatan-kegiatan yang ada kita tidak akan kekurangan uang. Ya. Bahkan gereja tidak akan membuat proposal. Kalau semua kita sungguh-sungguh memberikan persembahan kita sesuai dengan takaran yang ada, dan itu kembali kepada iman kita masing-masing. Nah saudara, kalkon artinya uang yang banyak.
Dan jika dibandingkan dengan uang yang dimasukkan oleh janda miskin ini, dikatakan dia memasukkan dua uang tembaga, yaitu uang receh terkecil, saudaraku, itu dari kata quadrantes. Artinya apa? Uang receh terkecil. Ya. Benar-benar uang receh terkecil. Kalau uang tembaga yang banyak nilainya, banyak jumlahnya, tetapi kontraktes itu berbicara uang receh yang dimiliki oleh janda miskin ini. Dan dikatakan saudara, satu kontraktes itu sama dengan 1/64 upah rata-rata seorang buruh sama itu. Jadi ini menurut hitungan saya saja, yang perlu dimaafkan kalau salah, karena saya bukan ahli matematika, saya bukan ahli ekonomi. Saya akan menyampaikan dengan sederhana seperti ini, saudaraku, bahwa kalau misalkan upah seorang buruh 100.000 per hari dikali 1/64, berarti 100.000 dibagi 64, itu nilainya sama dengan berapa? 1.500 rupiah. Dan karena itu baru nilai satu uang tembaga yang masukkan. Kalau dia nilainya 2, saudara, berarti 3.000. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bayangkan 3.000. Dan dikatakan, perhatikan dalam ayat yang ke-44 bagian terakhir. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi uang yang kita kita jumlah di dalam mata uang kita tadi itu, yang nilainya 3.000 rupiah, saudaraku, itulah uang yang dipegang oleh janda miskin pada waktu itu. Tetapi yang menariknya adalah dia memberi dengan suka. Dia memberikan apa yang dia punya. Kalau dikatakan bahwa seluruh nafkahnya, berarti setelah dia memberi, waktu itu tidak ada lagi saudaraku yang dia miliki. Tetapi yang menariknya adalah imannya lah kepada Allah yang menuntun dia, sehingga dia memberi dengan suka. Dan di dalam memberi sukarela itu tentu ada iman, bahwa dia berharap sebenarnya kepada Tuhan, dan untuk kehidupan selanjutnya, saudara-saudaraku, benar-benar dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Pertanyaannya adalah, adakah kita yang lebih miskin dari janda miskin ini? Saya percaya tidak. Ya. Meskipun ada di antara kita termasuk saya miskin, tetapi juga tidak miskin sekali, ya. Tidak sampai melarat seperti janda ini. Tapi menarik itu, saudara. Teladan iman yang dia telah tinggalkan bagi kita, di mana dia memberi dengan sukarela sesuai dengan apa yang ada. Orang-orang kaya waktu itu, saudaraku, mereka juga memberi sesuai dengan apa yang ada padanya, tetapi masih ada yang tertinggal. Ya. Waktu orang kaya memberi persembahan, pasti masih ada yang tinggal di rumah. Tetapi pembacaan kita menyatakan bahwa ketika janda ini memberi receh terkecil, dia dikatakan seluruh nafkahnya, mau makan apa lagi dia nanti. Di sini kita bisa belajar, saudara, bahwa hidup kita sebenarnya hanya bergantung kepada kasih karunia Allah. Sebanyak apapun uang yang kita miliki, sebenarnya hidup kita hanya bergantung kepada kasih karunia Allah. Dan apa yang Tuhan berikan bagi kita, dikatakan itu hanyalah titipan sementara yang kita pergunakan di dalam dunia ini. Dan ketika kita pergi nanti menghadap Allah, kita tidak membawa. Oleh karena itu, saudara, marilah kita juga memberikan persembahan kita dengan sukarela yang didasarkan pada iman kita kepada Allah, yang didasarkan kepada ungkapan syukur kita kepada Allah yang telah menolong kita, yang telah memberkati kita, sehingga kita bisa menikmati segala yang ada
fasilitas yang ada, Tuhan berkati kita melalui uang kita, melalui harta kita. Oleh karena itu, kita pun akan memberi dengan sukacita. Ya. Kita tidak perlu membandingkan pemberian kita dengan orang lain. Karena ingat, kita memberi sesuai dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak boleh minder kalau orang lain memberi lebih, karena sesuai dengan berkat yang ada pada mereka, sesuai dengan iman yang ada pada mereka. Tetapi masing-masing kita percaya bahwa Allah telah memberkati kita sesuai dengan takaran kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita menopang pelayanan kita di tempat ini. Amin. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Tidak ada catatan bagaimana kehidupan sejahtera dan miskin itu selanjutnya. Tetapi dari kondisinya kita percaya bahwa hidupnya bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti terus menolong. Kadang kita mengatakan lebih berharga memberi daripada menerima. Artinya apa? Bahwa ada sukacita tersendiri bagi kita, saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh memberi bagi pekerjaan Tuhan dengan sukarela, dengan sukacita, bukan dengan sungguh-sungguh. Tapi mari kita memberikan dengan sukarela, didasarkan pada iman dan berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi itu yang kedua, teladan dari seorang yang miskin. Yang pertama tadi, dia mempersiapkan persembahannya bagi Tuhan, lalu kemudian dia memberi dengan sukarela. Lalu yang terakhir, saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-43 sampai 44, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh. Jadi rupanya waktu itu Yesus sedang memperhatikan bagaimana orang-orang banyak memberikan persembahan untuk Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Ketika bahwa Yesus memanggil murid-muridnya, lalu berkata, menyatakan sesuatu kepadanya, dia berkata bahwa sesungguhnya, artinya ini adalah sesuatu yang benar-benar, ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Mungkin muncul pertanyaan, masakan janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang ada? Bukankah dalam ayat yang ke-40 mana tadi? Bukankah dalam ayat yang ke-41 dikatakan bahwa banyak orang kaya memasukkan dalam jumlah yang besar? Kira-kira apakah Bapak Ibu mendapatkan solusinya? Mengapa dikatakan bahwa mengapa Yesus sendiri yang menilai dan melihat, lalu memanggil murid-muridnya dan berkata, janda ini memberi lebih banyak dari semua orang? Kira-kira apakah ada di antara Bapak Ibu yang sudah mendapatkan solusinya? Kalau dihitung secara nominal, memang banyak pemberian dari orang kaya. Banyak sekali. Tetapi si janda miskin ini dikatakan dari uang receh yang 3.000 tadi. Kenapa dikatakan dia lebih banyak? Perhatikan, saudara. Waktu orang lain memberi, masih ada tersisa di rumahnya. Ya. Waktu janda miskin ini memberi, tidak ada lagi. Artinya apa? Bahwa janda miskin ini memberikan semua. Orang lain memberikan, tetapi tidak semua. Jadi di saat dia memberikan semua itu, dikatakan bahwa dia memberi lebih banyak karena apa? Semua yang dia miliki dia berikan kepada Allah. Dan yang menariknya, saudara, apa yang terjadi? Mendapatkan pujian dari Allah. Janda miskin ini mendapatkan pujian langsung dari Allah, di mana Yesus sendiri yang melihat, Yesus sendiri yang menilai, sehingga dia berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya, berarti adalah sesuatu yang benar-benar nyata,
benar-benar di mana Yesus sendiri melihat bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak, artinya dia memberi semua yang dia miliki, sehingga saudara dia mendapatkan pujian dari Allah. Maka lebih lanjut dikatakan sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Ini juga yang jadi jawaban mengapa dikatakan janda itu memberi lebih banyak, karena yang lain memberi dari kelimpahan tetapi masih ada tersisa, tetapi janda itu saudara memberi dari kekurangannya. Bahkan dikatakan semua yang dimilikinya, ya, memberi dari kekurangan, artinya benar-benar uang 3.000 itulah yang dia pegang. Kalau kita hitung dalam uang receh terkecil, mungkin 1.000 rupiah itulah yang dia pegang hari itu. Dan dikatakan bahwa yaitu seluruh nafkahnya, seluruh penghidupannya dia berikan kepada Tuhan, sehingga yang menariknya saudaraku, perempuan ini mendapatkan pujian langsung. Bapak Ibu saudaraku, saat kita memberi sesuatu, ya, bukan supaya kita dipuji oleh manusia. Jangan kita memberi supaya makan puji, bukan. Tetapi dari hati kita yang penuh sukacita, penuh iman, beri dengan sukarela, saya percaya bahwa Allah pun memuji keikhlasan kita. Amin. Allah pun memuji ketulusan kita, di mana kita memberi dengan sungguh-sungguh. Bahkan apa yang kita miliki, saudara, kita berikan bagi Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan. Setelah kembali ke rumah kita masih punya uang, tapi bayangkan kembali kondisi yang dialami oleh janda miskin rumah itu. Dia memberi sudah tidak ada lagi. Ini berbicara saudaraku bahwa kembali bahwa kita sebenarnya hidup karena kasih. Hidup kita bukan didasarkan kepada apa yang ada. Uang, harta memang bukan segala-galanya. Tapi coba kalau kita tanya dulu, pusing kan? Ibu-ibu pusing kok, ada uang. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak juga pusing kalau ada uang. Tapi saudara, semua Tuhan berikan sesudah kepada kita. Tetapi bagaimana kita mau melihat bahwa sebenarnya hidup kita bergantung pada Allah. Hidup saya dan saudara bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Hidup janda miskin yang dicatat dalam pembacaan kita semata-mata bergantung kepada kasih karunia Tuhan, dan itu juga lah yang terjadi dalam diri kita. Hidup kita bergantung seperti itu. Ada saatnya harta kita akan habis. Ada saatnya harta kita akan menipis, bahkan tidak ada lagi. Tapi ingatlah saudaraku bahwa sebenarnya hidup kita bergantung kepada kasih karunia. Mau miskin, mau kaya, semua hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ingatlah, saat engkau memberi dengan sungguh-sungguh, tidak berhitungannya sama Tuhan. Ketika engkau memberi dengan sungguh-sungguh, maka kita pun seperti janda miskin, banyak puji. Oleh karena itu saudaraku, 3 hal yang kita belajar saat. Apa cara yang bisa memberi dari janda miskin yang bisa menjadi teladan bagi saya dan Bapak Ibu saudara? Yang pertama adalah mari kita persiapkan persembahan kita bagi Tuhan. Lalu mari kita memberikan dengan sukarela yang didasarkan pada iman dan ucapan syukur kita kepada Allah. Lalu yang kedua, biarlah Allah yang memuji, ya, setiap pemberian kita. Roh Kudus menolong kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa sama bagi Tuhan. Kita berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan-Mu sehingga kami boleh selesai mendengarkan firman. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja.
namun akan berbuah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini, berkati kami dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah setiap jerih lelah kami yang dikerjakan oleh tangan kami ditolong oleh Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan, dan hidup kami pun menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami setiap hari mengamalkan kasih itu dalam rumah tangga kami, sehingga persoalan pencobaan tidak membuat kami hilang semangat, tidak membuat kami patah semangat, tapi justru membuat kami semakin kuat untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Jemaat-Mu yang mungkin juga bergumul dengan pekerjaan, Tuhan berkati mereka. Bila Tuhan menolong sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan untuk kehidupan mereka. Anak-anak kami juga yang di dalam bangku sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, kami serahkan dalam tangan. Biarlah mereka boleh menjalankan kewajiban mereka sebagai siswa dan mahasiswa dengan baik, dan mereka akan setia dan kesuksesan pun akan mereka terima nanti. Anak-anak kami juga anak-anak jemaat-Mu yang berada tidak bersama dengan orang tua karena pekerjaan, karena studi di luar kota, Tuhan pun menolong mereka di sana. Bahkan masa muda berbulan mereka, Tuhan menolong. Biarlah mereka boleh setia juga beribadah di gereja di mana mereka terdaftar di sana ya Tuhan. Bapa di surga, minggu berjalan yang akan kami lalui, kami mohon Tuhan menolong kami. Kami mohon Tuhan menyertai kami, sehingga kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menolong kami. Ya Tuhan, kami berdoa bersama untuk hamba Ibu Nancy yang sekarang sedang berada di Manado ya Tuhan, di mana Engkau telah memanggil pulang suami yang Dia kasihi, Bapak Jerry. Biarlah Tuhan kuatkan Ibu Nancy bersama dengan anak yang ada, bersama dengan keluarga yang ada, sehingga di balik duka mereka punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Berkati Ibu Nancy yang akan menjalani hidupnya sendiri ya Tuhan. Biarlah Allah terus menolong, maka juga biarlah keluarga sahabat akan terus menjadi kekuatan bagi Ibu Nancy. Kami berdoa ya Tuhan untuk rencana pemakaman esok hari. Kami serahkan dalam tangan-Mu untuk jemaat di sana, para majelis jemaat hamba pun akan melayani ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk melayani pada pemakaman, dan ibadah yang mereka lakukan pun menjadi berkat kekuatan bagi keluarga yang berduka. Terima kasih Bapak. Keseluruhan kehidupan Ibu Nancy bersama dengan anak dan keluarga yang ada, kami serahkan dalam tangan. Bapak di surga, kami pun juga berdoa dan bersyukur buat hamba Bapak Amiksan, di mana pada tanggal 13 kemarin boleh menjalani operasi dengan baik. Pen yang ada di kaki sebelah kiri pasca patah ya Tuhan sudah diangkat, dan sekarang hamba-Mu dalam proses pemulihan. Kami percaya ya Tuhan bahwa dengan kuasa dan kekasihan Engkau pasti akan menolong hamba-Mu dalam proses pemulihan. Terima kasih buat pihak rumah sakit Budi Aku yang telah menangani Bapak Amiksan, sehingga proses pengangkatan pen di paha sebelah kiri boleh terlaksana dengan baik. Dan kami menyerahkan hidupnya dalam tangan-Mu. Biarlah Bapak Amiksan boleh tetap setia dalam iman kepada Tuhan, dan boleh mengalami pemulihan yang sejati dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk minggu depan di mana kami akan menerima kunjungan dari Komisi Wanita GKI Sulsel Jemaat Palu, dan sekaligus dalam ibadah akan dilayani oleh Guru Injil Dewi Sunaris. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehadiran mereka menjadi kekuatan bagi kami bersama untuk terus bergandengan tangan di dalam melayani Tuhan, dan biarlah hubungan kedua gereja ini ya Tuhan boleh tetap berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak di surga. Inilah yang menjadi doa syukur kami yang kami naikkan kepada-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.